Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an sakinatan liqulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, wa qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalqun adha'us shalah wa taba'us syahawah fa sawfa yalqauna ghayya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada pengatur waktu, penata acara, tak lupa pada Ibu Kepala RA Ibnu Jen yang saya hormati dan saya muliakan, Dewan Guru Madrasah atau RA Ibnu Jen, termasuk para wali murid RA Ibnu Jen. Sholawat mari kita kumandangkan, karena dengan sholawat kita insya Allah segala urusan, segala bala dan bala Allah subhanahu wa ta'ala mengganti dengan rahmat dan kesehatan. Bapak dan Ibu sekalian, mengawali dari pendidikan, bahwa pendidikan RA Ibnu Jen yang ada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Jen, yaitu lembaga yang tertua kedua, tertua termasuk RA Ibnu Jen. Ini adalah RA tertua di Kecamatan Sukatani. Jadi satu Kecamatan Sukatani, RA yang tertua yang paling pertama adalah adanya di Pondok Pesantren Ibnu Jen. Jadi walaupun menjamur di tiap-tiap RW di sekecamatan Sukatani, awalnya ini hampir semua yaitu berlatih, bertanya, bahkan dibina oleh RA Ibnu Jen. Kalau saya tidak salah, bahwa RA Ibnu Jen ini berdiri pada tahun 89, diresmikannya yaitu pada tahun 90. Ini RA Ibnu Jen. Jadi 89 mulai tahap demi tahap. Nah, siswa yang pertama samen yaitu pada tahun 90. Jadi yang sekarang
sekolah di sini itu berarti sudah anak-anaknya, sudah anaknya, bahkan sudah ada yang incunya, karena sudah tertua menurut usia di dalam pendidikan. Jadi usia kalau 31 tahun ini berarti usia sudah mulai matang, sudah mulai matang. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita mengaca kepada kitab Ta'limul Muta'alim, bahwa di dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu ada, yaitu adab atau cara kita memilih ilmu, juga cara memilih guru, dan kita tetap ada di dalam naungan itu. Pertama yaitu kalau kita mencari guru, 3 kriteria guru yang harus kita miliki. Jadi kalau kita menyekolahkan anak, mesantrenkan anak, jadi 3 kriteria yang harus kita cermati, harus kita yaitu ikuti. Pertama, al-a'lam, jadi mencari guru yang lebih pintar. Artinya jadi guru-guru yang ada kalau sekarang yaitu minimal, yaitu karena ada batasan dari pemerintah. Kalau al-a'lam ini adalah minimal, ini bukan maksimal. Kalau di Ibnu Jen yaitu baru sampai S1 di Ibnu Jen. Kalau di daerah lain sudah S2. Gurunya ini gurunya. Jadi kalau muridnya nanti, kalau gurunya S1, muridnya mungkin ke depan sudah bisa menjadi S3. Nah Bapak dan Ibu sekalian, jadi memilih guru pertama al-a'lam, orang yang berpengetahuan luas, nah dan dilengkapi dengan sertifikat, artinya dengan batasan yaitu pendidikan minimal S1. Karena kasihan, karena perkembangan pendidikan, kalau tidak S1 artinya tidak kebagian kue dari pemerintah, artinya dari hasil pendidikan ini walaupun dalam mengajarnya ini baik, tetapi kalau jatah dari pemerintah umpama mendapatkan sertifikasi ini sulit, masih untung ada transport juga. Ini setengah mati mengusahakan transportnya. Nah yang kedua, kalau kita memilih tipe pendidikan, yaitu gurunya yaitu selain al-a'lam, al-waro, artinya apik, juhud, kalau bahasa santrinya juhud. Jadi jangan dipandang bahwa pendidikan ini melihat bangunannya mentereng, seragam gurunya yaitu wah. Kalau menurut kitab taklim, pandangan para santri, pandangan para kiai itu masih jauh daripada keberhasilan di dalam pendidikan. Karena kalau melihat wah, mewah, segala mewahnya, tidak akan mendapat barokah ilmu. La yanfa'ul ilma illa bil waro, tidak akan mendapatkan ilmu, artinya muridnya tidak mendapatkan ilmu, yang mengajarkannya pun tidak akan
mendapatkan barokah dari ilmu, maka pilihlah yang kedua al-waro. Makanya alhamdulillah kalau guru-guru RA, saya lihat guru-guru RA gemuk-gemuk semua karena barokah. Walaupun ini waro api, coba kalau yang lain selalu dengan proposal dan proposal. Nah, kalau guru-guru Ibnu Jen terus terang, karena bukan tidak mau, tidak, karena ada batasnya ini, yaitu ilmu nafi dengan yang kedua waro. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa tipe pendidikan yang ketiga al-asan, artinya tua. Jadi guru-gurunya tua, termasuk murid-muridnya itu lumayan usianya, dan termasuk lembaganya pun adalah tua. Makanya alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, walaupun bagaimanapun ini guru-gurunya S1 kalau di sini, usianya juga sudah tua, tapi generasinya harus ada, insya Allah generasinya kita generasi siapkan, artinya untuk yaitu menjadi guru baik, yaitu di TK atau RA, termasuk lembaga-lembaga yang lainnya. Itu tipe guru atau lembaga yang harus kita pilih, atau kita yang akan kita pilih, bukan menterengnya, bukan wahnya, tetapi satu al-a'lam, yaitu guru-gurunya pandai, dan yang kedua al-waro, artinya api. Artinya api itu segala tuh mencek bahasa orang mah teu loba duitkeun, teu segala diduitkeun, itu waro. Nukatilu al-asan, yaitu tua, artinya tua, gurunya tua, artinya ilmunya mapan, termasuk lembaganya pun lembaga yang mapan. Masalah kedua, Bapak dan Ibu sekalian, RA Ibnu Jen ini walaupun dilihat ya bangunan masih tetap begini, terus kayaknya dalam modernisasi, menurut bahasa sekarang modernisasinya tidak seperti yang lain, karena artinya sarananya dan lain sebagainya. Jadi kalau istilah yang lain, dampaknya sudah mulai terasa. Jadi kalau yang terlalu yaitu mencolok modern, termasuk menurut teknologi kalau zaman sekarang, ini dampaknya. Artinya kalau dalam pendidikan tidak ada face to face, artinya berhadap-hadapan, ini otomatis Bapak dan Ibu sekalian jauh dari barokah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya alhamdulillah RA Ibnu Jen selalu yaitu murid dengan guru, artinya selalu yaitu berhadap-hadapan, tidak seperti yang lain online-onlinean lah, tidak online-onlinean, bukan tidak mampu. Ini karena dasarnya memahami yaitu kitab Ta'limul Muta'allim. Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang anak-anaknya pada pagi hari ini ada yang akan wisuda, yaitu sudah selesai usia 7 tahun, nah masuki 8 tahun, dan insya Allah Bapak dan Ibu sekalian, pendidikan yang tangguh
artinya pendidikan yang kuat di Indonesia. Ini di Indonesia pendidikan yang ada di naungan pondok pesantren. Jadi disiapkan di sini mulai MI-nya, jadi nanti dari RA ke MI. Karena Bapak dan Ibu sekalian, terus terang artinya kalau pendidikan yang istilahnya pendidikan yang modern sekarang banyak, karena nanti kalau salah niat, salah jalan, kalau menurut kitab taklim wala yasiluna ila maksudihim qalla aujal. Jadi kalau kita menyekolahkan anak salah niatnya, salah jalannya, nantinya tidak akan sampai ke tujuan. Awas, sekarang ini yang akan menghancurkan Islam bukan menghalangi, bukan langsung menghadang, tetapi yang paling khawatir yaitu anak-anak memang hafal Quran sekarang. Persis kalau dulu kayak Snoop Gronye, yaitu Snoop Gronye ini katalar tahfidz Quran, tahfidz hadis, tetapi ingin meruntuhkan Islam. Ini juga awas, hati-hati sekarang. Jadi kalau pesantren, banyak pesantren tahfidz Quran, pesantren lembaga yang tahfidz Quran. Nah, harus kita hati-hati sekarang, karena udah mulai dicuci otaknya, otomatis akhlaknya akan berbeda. Termasuk banyak lah. Mengapa nih Balad Mangkomar banyak kesini? Di situ banyak pesantren ada Darul Quran di Mangkomar, Darul Quran, ayat termasuk pesantren Wali Songo tahfidz, karena nama tahfidz. Nah, mengapa? Karena saking kasihannya, waspada. Sekarang juga ada, insya Allah, nggak tahu sore katanya Ibi ini, aduh hati-hati, kata saya, ini dari mana? Akan ada pembinaan katanya Al-Quran. Waduh, padahal ini awas kalau bukan dari mana, dari Kementerian Agama, yang datangnya dari Kementerian Agama. Jadi nantinya dari Kementerian Agama nanti ada ke KUA, atau dari Kementerian Agama ke para penilai baru. Ini sekarang banyak, makanya telah dipilih ini, termasuk Cianip ini adalah rebutan orang-orang yang ingin menghancurkan, yaitu generasi Qurani, termasuk generasi yaitu dalam pendidikan selanjutnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itulah barangkali dari pesantren. Saya sekali lagi mengajak, mari kita bersama-sama kita membentengi generasi kita, karena innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Generasi yang sangat takut dengan melaksanakan apa yang dilarang Allah, artinya sabar, tabah melaksanakan yang diperintahkan Allah. Hanya abdi generasi yang memahami ilmu pengetahuan, termasuk generasi yang memahami tentang keagamaan. Sekian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.